Musim hujan atau saat musim pancaroba biasanya di sini sangat rawan. Sebaiknya penyemprotan kandang diperketat lagi karena kalau sampai bakteri, jamur, virus masuk ke kandang, pastinya ayam-ayam kita akan berada dalam bahaya. Selain penyemprotan kandang, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan supaya ayam tetap sehat, pertumbuhannya tetap baik, produksi telur juga tetap lancar. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Saat ini sedang fase perubahan cuaca teman-teman, dari musim kemarau mulai sedikit-sedikit mendung, kadang turun hujan, kadang juga cuacanya masih panas. Selalu bersyukur karena sudah diberi hujan, karena kalau tidak ada hujan nanti petani juga repot. Imbasnya bisa ke harga pakan, bahan pakan ayam seperti jagung, dedak itu bisa naik teman-teman. Harapan kita semoga perubahan musim ini tidak langsung ekstrim. Dari awalnya kemarau tidak langsung beres hujan terus-menerus, karena kalau perubahan musimnya terjadi secara ekstrim itu bisa menyebabkan ayam-ayam kita itu kaget dan akhirnya banyak yang sakit. Sama seperti manusia, dari musim kemarau kemudian dihantam hujan terus setiap hari, biasanya juga rawan batuk pilek. Jadi harus berhati-hati, hati-hati dengan namanya penyakit ayam pilek, penyakit ayam kena bakteri, jamur ataupun virus. Karena kita di musim hujan itu kalau hujannya ekstrim, pasti nanti kan kelembapan udaranya mulai meningkat, kemudian virus, bakteri itu mulai berkembang dengan subur teman-teman. Itulah kenapa di musim kemarau resiko ayam kena sakit lebih rendah dibandingkan dengan musim penghujan. Karena memang adanya sinar matahari, lalu kemudian kelembapan yang rendah, maka virus dan bakteri itu sulit untuk berkembang. Tapi kalau sudah masuk musim hujan, apalagi musim hujan yang ekstrim, maka kita harus berhati-hati. Ada beberapa langkah yang harus kita ambil. Sebelum kita sharing-sharing lebih jauh, seperti biasa kami ingatkan, bagi yang belum subrek, silahkan subrek, like video ini, dan bagikan video ini ke teman-teman kita yang lainnya, supaya mereka juga bisa melihat video ini. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu melihat kolom deskripsi. Oke, masuk ke langkah yang pertama yang harus dilakukan agar kandang kita atau ayam-ayam kita itu aman dari penyakit. Yang pertama adalah setting kandang. Setting kandangnya supaya sinar matahari bisa masuk ke kandang, terutama matahari pagi dan sore hari. Peran dari sinar matahari ini sangat penting teman-teman untuk menjaga kandang supaya tidak lembab, supaya kandang tidak bau, supaya ayam lebih sehat, dan masih banyak lagi manfaat dari sinar matahari. Kemudian langkah yang kedua, ketika ada perubahan cuaca hujan yang ekstrim, sebaiknya tingkatkan intensitas penyemprotan disinfektan di kandang kita. Lakukan penyemprotan lebih sering atau dosisnya agak diperbanyak. Misalnya biasanya air 5 liter katakanlah kita berikan 1 tutup botol disinfektan, tambah dosisnya menjadi 2 tutup botol ketika di musim hujan ekstrim. Tapi kalau teman-teman ragu untuk menambah dosisnya, teman-teman bisa tetap pakai sesuai dosis tetapi intensitasnya yang ditambah. Biasanya mungkin 2 minggu sekali disemprot, ditingkatkan menjadi seminggu sekali ataupun 3 hari sekali kalau perlu. Lalu langkah ketiga, berikan pakan yang bagus sesuai dengan kebutuhan ayam. Supaya kita saja kalau makan kekurangan gizi, pasti kan badan kita lemes, pasti gampang sakit. Ayam juga sama. Kita penuhi gizinya dengan memberikan pakan yang berkualitas, minimal proteinnya 17%, supaya ayam itu badannya kuat, supaya imunnya kuat, nggak gampang sakit. Selanjutnya adalah
memberikan vitamin. Jadi ketika pergantian cuaca, berikan vitamin ke ayam lebih sering. Tapi menurut kami jangan setiap hari, karena sesuatu yang berlebihan biasanya justru efeknya kurang bagus, teman-teman. Dikhawatirkan nanti malah memberatkan kerja dari ginjal ayam. Jadi berikan secukupnya sesuai anjuran pada kemasannya. Sebagai contoh, Senin kita beri vitamin, Selasa kita beri air biasa atau libur vitaminnya. Rabu vitamin lagi, terus selang-seling seperti itu dilakukan selama masa perubahan musim. Biasanya sekitar 10 hari hingga 14 hari itu kita berikan selang-seling. Berarti pemberian vitaminnya kenanya 5 kali hingga 7 kali ya. Kalau 14 hari berarti kalau selang-seling kan kena 7 kali pemberian vitamin. Kenapa pemberian vitamin kita buat selang-seling? Supaya ayam ini sistem ginjalnya atau sistem pengurai zat-zat kimia itu bisa diistirahatkan. Karena kalau kita kasih itu setiap hari terus-menerus sampai 1 bulan misalnya tanpa stop, takutnya malah menimbulkan resiko penumpukan residu zat-zat sisa. Maka sangat perlu untuk diistirahatkan. Kami rasa dengan pemberian selang-seling selama 10 hari hingga 2 minggu itu sudah sangat cukup untuk menjaga kesehatan ayam di musim pancaroba. Kemudian triknya, kalau misal seandainya satu kandang itu ada ayam yang terindikasi sudah kena pilek, sebaiknya segera dilakukan pemisahan, teman-teman. Supaya yang pilek ini bisa diamankan dari ayam-ayam yang sehat, dan yang pilek ini bisa mendapatkan penanganan khusus. Oke, selain pemberian vitamin, teman-teman juga bisa memberikan jamu-jamuan, terutama jahe. Itu bagus untuk menghangatkan tubuh ayam. Kalau teman-teman ragu dengan jamu-jamuan, alternatif lainnya bisa dilakukan vaksinasi. Karena vaksin ini juga sudah terbukti mampu mencegah ayam terkena serangan penyakit, serangan virus. Pokoknya di musim pancaroba, musim penghujan, sebaiknya sering-sering ayamnya dikontrol, ayamnya dicek. Semoga saja ayam-ayam kita tetap sehat, ayam di kandang teman-teman semuanya sehat, walaupun sedang menghadapi perubahan cuaca, musim-musim pancaroba. Oh ya, untuk pembuatan kandang, kalau bisa pakai genteng. Supaya saat musim kemarau, cuacanya kan terik itu, panas sekali. Kalau pakai genteng itu akan lebih dingin. Misalkan pakai esbes atau galvalum, maka bisa dibuat atapnya agak tinggi supaya ayam itu tidak gampang kepanasan ya. Karena kalau kandangnya terlalu panas, itu juga mempengaruhi produksi telur. Ayam bisa stres gara-gara kepanasan, akhirnya produksi telur menurun. Nggak jarang juga kadang ada yang ayamnya bisa sampai sakit. Baik, kami rasa cukup itu dulu sharing-sharing kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kita yang lainnya supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, tetap semangat, raih cita-cita.